Redistribusi pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 8 semester 2 dengan materi yang akan dipelajari yaitu tentang redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan nasional. Selamat menyimak, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan nasional. Yang akan dipelajari yaitu tentang pengertian dari redistribusi pendapatan, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, dan beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Sebelum menyimak materi tentang redistribusi pendapatan nasional, terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan, kesenjangan, atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Perhatikan gambar di atas. Dan juga perhatikan gambar yang di atas ini. Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok yang kurang mampu, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan berbentuk vertikal dan horizontal. Redistribusi pendapatan berbentuk vertikal menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya atau mampu kepada orang yang kurang mampu. Jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Contoh, dari laki-laki ke perempuan,
dari orang dewasa kepada anak-anak, atau dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak kelak membayarnya manakala sudah dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat, atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut. Pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Langkah awal upaya pemerintahan pendapatan di masyarakat yaitu dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar, yaitu meliputi sandang, papan, dan pangan, akses kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dilakukan pemerintah diantaranya: pertama, melalui bantuan langsung tunai atau BLT. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Selanjutnya, bantuan tunai bersyarat atau BTB, atau disebut juga Program Keluarga Harapan, yang disingkat dengan PKH. Selanjutnya, ada juga dalam bentuk jaminan sosial bantuan operasional, sekolah atau BOS, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Dan yang terakhir adalah jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Tanggal 5 November tahun 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Pengembangan usaha atau industri kecil, yaitu beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak negatif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Ini akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengantarkan kemiskinan. Pemerintah bekerja sama dengan swasta.
lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta, lokal dan asing untuk menjalankan program CSR diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha lain bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang dapat perlakuan khusus. CSR dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama, melalui subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berusaha, berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Contoh, subsidi pupuk kepada petani, subsidi BBM untuk kalangan menengah ke bawah yang diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Selanjutnya, pajak. Selain pemberian subsidi, yang lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contoh, seorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan, dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. Oke, selesai sudah.
materi tentang redistribusi pendapatan nasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.